Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Tiara dari Regu Bunga Sepatu. Jadi, hari ini saya akan mereview kembali materi yang telah dipelajari, terutama dari materi penegak dan pandega, morse dan sandi, dan yang terakhir yaitu peta pita dan perjalanan. Jadi, materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu penegak dan pandega. Pramuka penegak itu memiliki tingkatan umur dari 16 tahun sampai dengan 20 tahun. Sedangkan untuk pandega dari umur 20 tahun sampai dengan 25 tahun. Nah, untuk umur 26 tahun ke atas, mereka akan memasuki yang namanya masa bakti atau pengabdian. Jadi semua ilmu yang telah mereka pelajari dari berbagai tingkatan, mereka akan mengabdikan kepada masyarakat, pramuka, maupun negara. Nah, dalam tahapan penegak ini ada beberapa tahap yang harus dilalui menjadi penegak, antara mau itu penegak bantara ataupun laksana. Nah, yang pertama kita harus mengikuti yang namanya tamu ambalan. Yang kedua itu menjadi calon penegak. Nah, setelah kita ditetapkan sebagai calon penegak karena kita sudah mengikuti mungkin kegiatan pramuka. Jadi, tahapan penegak ini terbagi menjadi dua, yaitu penegak bantara dan penegak laksana. Nah, untuk menjadi penegak bantara maupun penegak laksana itu memiliki tahapan. Yang pertama kita itu menjadi tamu ambalan. Nah, setelah kita ditetapkan menjadi tamu ambalan, kita akan diangkat menjadi calon penegak. Nah, bagaimana caranya kita diangkat menjadi calon penegak? Yaitu dengan cara kita mengikuti berbagai kegiatan pramuka. Kegiatan pramuka seperti baris berbaris, seperti latihan baris berbaris, pioneering, tali temali, dan banyak lagi kegiatan pramuka yang akan kita dapatkan. Nah, setelah itu kita juga akan dilatih kemampuan umumnya atau SKU. Nah, di SKU, setelah kita lulus SKU yang mana mencakup semua tadi ini, ada juga tentang keagamaan dan pembaktian lain, kita akan ditetapkan jadi penegak bantara. Setelah menjadi calon penegak, kita menjadi penegak bantara. Nah, itu yang kita hasil dari belajar tadi. Setelah kita menjadi penegak bantara, kita masih bisa meningkatkan tingkatan kita menjadi penegak laksana. Untuk menjadi penegak laksana, tahapan apa yang kita lalui? Yaitu tahapan kecakapan umum dan kecakapan khusus. Jadi memiliki tahap-tahap. Nah, setelah kita menjadi penegak laksana, ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Kita bisa membina di bagian kemasyarakatan, kita bisa melanjutkan ke tingkatan yang lebih lanjut yaitu sebagai pandega, dan kita bisa menjadi pembina di beberapa kegiatan yang ada di bawahnya. Begitu. Terus lanjut kita ke materi pandega. Nah, di pandega ini juga memiliki tahap-tahapan untuk menjadi pandega. Tahapan apa itu? Yang pertama itu kita harus menjadi tamu racana. Kalau dalam penegak disebut dengan tamu ambalan, maka di bagian pendega itu disebut dengan tamu racana. Nah, setelah kita menjadi tamu racana, kita menjadi calon pendega. Nah, calon pendega, setelah kita mengikuti berbagai kegiatan pramuka dan kita dirasa mampu menjadi calon pendega, maka kita akan ditetapkan sebagai calon pendega. Nah, terus kalau untuk menjadi pandega, kita harus mengikuti yang namanya kemampuan umum. Namun kemampuan umumnya ini berbeda dengan kemampuan umum yang dilalui oleh bagian penegak, baik itu penegak bantara maupun penegak laksana. Jadi kecakapan umum dari bagian pendega ini juga berbeda. Ada memang khusus untuk pandega. Setelah kita menjadi pandega, terus apa? Nah, setelah kita menjadi pandega, kita akan diangkat menjadi pembina. Kita akan menjadi pembina bagian kepramukaan, masyarakat,
gitu. Jadi kita sudah mengabdi. Tapi ingat, kita bisa menjadi anggota Pandega jika kita sudah berumur 21 tahun sampai 25 tahun. Nah, itulah tadi penjelasan tentang Penegak dan Pandega. Namun, ada 3 hal penting yang harus kita benar-benar kuasai untuk menjadi yang namanya anggota pramuka, baik tingkatan siaga, penggalan, penegak, dan pandega. Yaitu, yang pertama, masa depan atau tujuan. Jadi tujuan kita itu apa? Apa yang akan kita lakukan? Jadi pertama-tama itu kita harus memiliki niat yang paling penting. Jika kita tidak punya niat, maka semuanya akan sia-sia. Nah, setelah masa depan kita itu harus memiliki persiapan. Jadi kita harus mempersiapkan semuanya, dari keterampilan, kecakapan, skill. Intinya kita harus mempersiapkan semuanya yang harus benar-benar kita kuasai. Setelah kita memiliki persiapan, maka yang terakhir itu adalah kesempatan. Jadi kita mengambil kesempatan untuk atas apa yang telah kita persiapkan. Jadi misalnya ada kegiatan-kegiatan, itu adalah sebuah kesempatan untuk menampilkan persiapan tadi yang telah kita lakukan. Itulah jalan sukses dalam kepramukaan. Saya rasa cukup untuk penjelasan tentang penegak dan pandega. Nah, materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Morse dan sandi. Apa sih itu sandi? Sandi itu sama dengan kode rahasia. Jadi sandi itu merupakan sebuah kode rahasia yang hanya diketahui oleh orang yang memberi kode dan orang yang menerima kode, sehingga rahasia kita tadi ini tidak diketahui oleh orang lain. Jadi tujuannya sandi itu untuk menjaga rahasia yang kita punya. Terus apa tujuan dari sandi? Nah, tujuan dari sandi itu membuat kita menjadi teliti dan tekun untuk memecahkan masalah, membuat kita berpikir kritis, dan membuat kita belajar bagaimana cara kita memecahkan sebuah masalah yang kita punyai. Jadi kita akan berpikir kritis, kita akan belajar dengan tekun. Maka itulah tujuan dari sandi. Nah, sandi itu berbeda dengan Morse karena Morse merupakan bagian dari sandi, disebut dengan sandi Morse. Nah, sandi Morse ini merupakan sebuah sandi bunyi untuk menggantikan kata, nada, maupun ucapan-ucapan. Jadi, misalnya Morse itu ditandai dengan tanda titik dan tanda strip. Kalau titik itu, maka misalnya dari bunyi. Kalau titik itu, maka peluitnya itu pendek, misalnya 1 titik, tik gitu. Ya, pip. Nah, itu arti huruf E. Jadi hanya titik 1. Kalau strip itu peluitnya panjang, misalnya A, titik baru strip, berarti pip, terus pip, begitu, berarti itu A, huruf A, begitu. Jadi sandi Morse itu merupakan sandi bunyi untuk menggantikan kata, bunyi, kalimat. Nah, itu tadi sandi dan sandi Morse. Nah, sandi ini terbagi menjadi beberapa, tapi saya hanya menjelaskan 3 berdasarkan apa yang benar saya pahami. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan tentang sandi kotak 1. Nah, jadi sandi kotak 1 itu kita tulis di sini A, di sini B. Terus B-nya ini dikasih titik. Nah, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. Terus bagaimana dengan S, T, U, V, W-nya? Nah, kita bikin tanda silang. S, T, U, V, W, X, Y, Y, Z. Nah, titik ini salah ya. Nah, jadi kenapa ada titik di belakangnya? Itu untuk membedakan antara huruf A dan B. Nah, misalnya saya tulis nama saya sendiri, Tiara. Nah, T, kita lihat di sini T ada titiknya. Berarti tandanya itu memiliki titik. Nah, sedangkan untuk huruf S hanya seperti ini. Jadi ini S, ini T. T
T memiliki titik karena ada titiknya. Terus I. Nah, I, A, R, A. Nah, nama saya itu seperti ini. Tiara. Jadi ada titiknya karena di belakangnya memiliki titik. Begitupun dengan sandi kotak 2. Namun kan sandi kotak 2 itu di kolomnya itu ada 3 huruf. Ini tuh sandi kotak 1. Sandi kotak 1. Nah, ini sandi kotak 2. Sandi kotak 2. Nah, di sini A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, misalnya kita tulis aku. Misalnya aku. Nah, aku ini A seperti ini. A, terus K memiliki titik 1, berarti 1. Sedangkan U memiliki titik 2, berarti titiknya 2. Nah, ini yang membedakan. Titik sandi kotak 2 itu memiliki 2 titik. Sedangkan kalau sandi kotak 1 hanya 1 titik. Ini yang perlu kita pahami. Terus untuk sandi bintang. Sandi bintang. Sandi bintang. Nah, pertama kita gambar bintang. Nah, di sini A, di sini B. Jadi sandi bintang ini hampir mirip dengan sandi kotak 1. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, jadi hampir mirip dengan sandi kotak 1. Yang membedakan itu hanya bentuknya. Misalnya aku tulis nama aku lagi nih, Tiara. Nah, T itu seperti ini. Nah, maka kita tulis begini terus lurus. Nah, T memiliki titik, berarti di sini ada titiknya. Terus I ini berarti seperti ini, terus seperti ini, seperti ini. Nah, terus karena nggak ada titiknya berarti seperti ini saja. TI terus A segitiga. Nah, ini A, nggak ada titiknya juga. Terus R seperti ini. Kita gambar. Nah, ini tuh R. Nah, memiliki titik berarti kita tulis titik. Nah, terus A lagi. Nah, jadi seperti ini Tiara. Oke? Jadi yang ada titik di belakangnya seperti sandi kotak 1 juga memiliki titik. Nah, saya rasa itulah sedikit penjelasan saya mengenai sandi, yaitu sandi kotak 1, sandi kotak 2, dan sandi bintang. Selanjutnya, saya akan membahas tentang materi yang ketiga, yaitu peta, pita, dan perjalanan. Jadi, peta pita itu merupakan sebuah peta yang ditulis untuk memulai suatu perjalanan dari awal sampai kita berakhir. Namun, di situ kita menggambarkan setiap hal yang kita lihat. Nah, misalnya ini. Tadi saya sudah menuliskan. Jadi, saya tadi sudah menuliskan peta dari rumah saya sampai ke masjid. Nah, kenapa kita bisa lihat di sini? Nomornya
nomornya, waktunya, arah, jarak, kiri jalan, terus kanan jalan, keterangan itu berada di bawah. Kenapa bukan di bagian atas? Nah, karena memang dalam peraturan penulisan peta pita memang harus dari bawah, karena itu sudah menjadi ketentuan yang umum. Nah, jadi ini kiri jalan, ini kanan jalan. Terus kita tuliskan di sini dibuat oleh. Misalnya dibuat oleh saya. Tiara. Nah, misalnya dibuat oleh saya. Terus tanggal pembuatannya. Misalnya saya buat tanggal 10 November 2020. Terus jamnya. Nah, ini jamnya itu ditulis dari awal kita start. Ini awal start kita. Kita start di rumah sampai dengan kita finish. Nah, ini kan awal start kita. Jadi kita jalan dari rumah sampai ke titik sasaran di tiang listrik. Itu memakan waktu 1 menit. Dari ini ke sini tuh 1 menit. Berarti dari jam 7 sampai ke titik sasaran kita itu mencapai titik sasaran itu tiang listrik. Nah, jadi jam 1 menit. Nah, jadi berarti kita awal dari jam 7, terus selesainya, nah ini jam 7.01, titik sasarannya itu masjid. Terus sampai jam berapa itu selesainya? Nah, kita lihat di kompas kita selesainya sampai jam berapa. Jadi kita lihat di jam saat kita selesai di garis finish. Misalnya kita selesainya di situ pada jam 7:10. Nah, kita tulis pada saat kita sampai di titik finish, kita langsung lihat jam. Oh, kita sampai pada jam 7:10. Terus tujuan perjalanan. Jadi, apa tujuan kita melakukan perjalanan? Misalnya kita pergi hiking. Nah, tujuan perjalanan kita itu apa? Nah, misalnya peta pita saya ini kan dari rumah ke masjid. Nah, tujuan perjalanan saya apa? Nah, maka tujuan perjalanan saya misalnya mau sholat. Kan. Nah, terus kita tanda tangan jika sudah selesai. Nah, itu adalah peta pita. Nah, tadi itu merupakan penjelasan mengenai peta pita. Nah, terus bagaimana dengan perjalanan? Nah, peta perjalanan ini merupakan perwujudan dari peta pita. Jadi setelah kita membuat peta pita, maka kita bentuk ke dalam peta perjalanan. Nah, yang kita dapat tadi itu kita ubah menjadi peta perjalanan. Berikut saya berikan penjelasannya. Nah, pertama-tama kita lihat, kita kan start di rumah. Maka pertama-tama kita tulis arah mata angin dulu. Nah, di sini selatan, di sini utara. Mohon maaf. Nah, setelah kita membuat peta pita tadi, setelah peta pita kita tadi jadi, selanjutnya kita membuat peta perjalanannya. Jadi peta pita ini kita aplikasikan menjadi peta perjalanan. Nah, pertama kita gambar mata angin. Utara, selatan, barat, timur. Nah, terus kita mulai dari garis start. Kita tulislah di sini garis start. Nih. Nah, kita itu start di sini. Ini adalah rumah kita ya. Rumah aku. Nah, terus start. Terus kita lihat. Nah, arahnya itu 90 derajat. Berarti kalau 90 derajat berarti 90 derajat itu timur. 90 derajat. Ini 180 derajat. Ini 270 derajat, ini 360 derajat atau 0 derajat. Nah, jadi 90 derajat. Berarti kalau 90 derajat ke timur lurus, langkahnya itu 120 meter. Nah, kita tulis, jadi ke sini itu 90 derajat. Kita tulis 90 derajat. Terus langkahnya itu 120 meter. 120 meter. Terus di bagian kiri jalan ada rumah. Yang mana kiri, yang mana kanan. Nah, misalnya kita di sini berdiri, berarti kita menghadap ke
sini. Berarti yang bagian kiri itu adalah yang ini. Berarti bagian kiri. Nah, berarti di sini ada rumah. Kiri jalan ada rumah. Terus di bagian kiri jalan ada rumah, terus di bagian kanan jalan ada tiang listrik. Nah, tiang listrik itu merupakan titik sasaran kita. Nah, jadi titik sasaran ini berada di sebelah kanan di sini, berarti titik sasaran tiang listrik ya. Nah, tiang listrik berada di sebelah kanan, terus ada tanah kosong. Nah, jadi sampai di sini. Nah, di sini tanah kosong. Jadi setelah kita sampai pada titik sasaran kita tadi, yaitu tiang listrik, jadi arah 90 derajat ini mengarah pada tiang listrik. Jadi jaraknya dari start sampai ke tiang listrik itu 120 derajat. 120 meter jaraknya. Sedangkan arahnya itu 90 derajat. Terus selanjutnya yang bagian kedua yaitu dari tiang listrik ke titik sasaran yang kedua itu masjid. Nah, bisa kita lihat 360 derajat, berarti ke utara. Ke utara, berarti ke sini. Utara. 1000 meter, 1000 meter. Berarti jauh. 1000 meter. Berarti 1000 meter. Sedangkan sudutnya itu yaitu arahnya itu 360 derajat. Kita tulis di sini 360 derajat. Terus masjidnya berada di sebelah kiri jalan. Berarti kiri yang ini. Berarti di sini ada masjidnya. Nah, masjid di sini. Masjid di sini kita gambar masjidnya. Nah, ini kita gambar masjidnya. Terus di bagian sini rumah. Nah, kita finish. Jadi sampai ke finish itu kita langsung lihat sudah jam berapa misalnya kan. Jam 7.10 misalnya. Jadi kita finish pada saat itu. Jadi seperti inilah penggambarannya. Nah, saya rasa itulah sedikit penjelasan saya mengenai pita dan peta perjalanan. Nah, saya rasa inilah materi terakhir yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Om Santi Santi Om. Sampai jumpa.